Sesaat lagi kita akan mengikuti Embun Pagi. Embun pagi, kasihnya setiap hari, seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang melampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah, Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka. Pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu. Dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Demikian. Kisah Para Rasul pasal 5. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah.
Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan oleh rasul-rasul diadakanlah banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai tilam, dan supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukannya. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada tepatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanya mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkannya darah orang itu kepada kamu. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri
dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka maksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dari mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas, yang mengaku diri seorang istimewa dan ia mempunyai banyak, kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi dia dibunuh dan cerai beralah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea, yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai beralah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, sebentar ini kok nggak jelas. Bentar ya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan. Sayangnya banyak dari kita tidak lagi mengharap kepada Tuhan, ya. Tidak lagi mengharap kepada Tuhan, capek, lelah berharap kepada Tuhan. Atau mungkin bahkan bukan cuma capek lelah, tapi ada memang have no idea, ya, artinya masa bodoh, ya, ada masa bodoh dengan Tuhan. Seringkali kita katanya Kristen, ya, tetapi kita masa bodoh sebetulnya, ya. Apakah Anda selamat masa bodoh? Cuman pengetahuan, cuman teori saja. Sehingga ketika Anda menjadi percaya, terus Anda berdoa, ya doamu itu kosong. Ya doamu itu kosong karena kamu sendiri nggak percaya. Lalu kenapa kamu jadi Kristen? Ya mbuh. Kenapa saja kan nggak ngerti. Ya, ada banyak sekali ya. Saya dulu kecil dari keluarga Kristen, ya ketemu orang yang Kristen lagi. Mereka bangga dengan Kristennya. Wah, kalau kita lagi cerita penganiayaan, wah mereka tuh ngomongnya, kalau ada sampai terjadi ya saya akan mati bagi Kristus. Mereka bilangnya begitu, ya. Sampai terjadi aniaya saya akan mati bagi Kristus. Tiba-tiba datang assalamualaikum, saudara. Oh, kalau ceritanya saya mungkin mati bagi Kristus, ya kan, baru ada sedikit, kenapa jadi mualaf ya? Kenapa ya? Bagaimana ya? Tetangga ada barang bagus, kalau nggak diambil dulu, diambil orang lain, ya nanti saya kristenkan nanti pelan-pelan. Nah itu ya saudara, ya. Nah, dia banyak cerita tentang Kristen, tapi dia sendiri nggak Kristen. Dia tidak percaya dengan apa yang dia beritakan, apa yang dia omongkan.
dan bahkan dia tidak melakukan apa yang dia percaya. Ya, dan kan sekarang terjadi kan apologet TikTok ini kan. Mereka itu cerita agama tiap hari. Mereka kalau membela Kristen itu wah dia tuh sampai mau kelahi itu ya. Sampai mau kelahi, mau bunuh-bunuhan. Tetapi kelakuan mereka sama sekali tidak Kristen. Dan mereka bangga kalau Tuhan akan mengampuni saya. Yang satu berzina, yang satu hamil, yang satu waduh, katanya Tuhan pemurah, Tuhan tidak menghakimi. Tuhan melihat hati. Ya, kalau kamu dulu berdosa, sekarang kamu datang pada Tuhan. Tuhan melihat hatimu, saudara. Tapi kalau kamu sekarang datang sama Tuhan, lalu kamu sambil berbuat dosa dan kamu berkata Tuhan hanya melihat hati, ya saya yakin hatimu ya busuk juga. Saya, jangankan Tuhan, saya bisa melihat hatimu busuk. Jangankan Tuhan, saya aja sudah melihat hatimu busuk. Ya kan? Kalau kamu bicaranya donasi, rebutan donasi, saling memfitnah, ya, aduh semua orang dulu yang memfitnah kita, ya, semua akhirnya sekarang hidupnya nggak ada yang beres, satu pun hidupnya nggak ada yang beres, ya. Orang-orang yang tiap hari bicara tentang Tuhan, kamu harus tahu kehidupan dia setiap hari. Apakah hidupnya dia itu bisa jadi teladan? Tidak pernah saya mendengar mereka berkata, ikutilah teladanku seperti aku meneladani Kristus. Mereka bilang, ya aku ini kan juga manusia, jangan ikuti saya lah. Mereka kalau ditanya pertanggungjawaban dengan hidupnya, orang-orang itu takut ketika diminta pertanggungjawaban hidupnya. Pendeta-pendeta kalau ditanya tentang pertanggungjawaban hidupnya, takut. Nggak ada pendeta berani bilang ikutilah teladanku seperti aku meneladani Kristus. Ya, kita ini hamba Tuhan juga manusia, kita juga butuh kemewahan, kita juga ingin merasakan itu ya. Sehingga kekristenan menjadi murahan. Ya, kekristenan itu menjadi padang murahan. Di zaman para rasul, kamu jadi Kristen, kamu taruhannya nyawa. Zaman hari ini, enggak. Waduh Pak, sama orang-orang itu juga mau dibunuh Pak. MKC itu, Yusuf Manugulu. Bukan. Karena kita bicara tentang Islam di negara Islam, kan goblok. Yang pintar saya bicara tentang Islam, setelah saya keluar saya hajar habis-habisan. Lah kamu di Indonesia bicara tentang Islam. Kan goblok kamu, sama saja kamu di rumah saya, kamu jelek-jelekin istri saya kan. Ya kan kepalanya, kamu di rumah saya, kamu jelek-jelekin istri saya. Saudara, kalau di Indonesia, kalau kamu stop dengan cuma cerita memberitakan Tuhan Yesus, nggak akan kamu tuh dibunuh. Gereja ya tutup, tapi nggak akan kamu dibunuh. Nah, kecuali kamu menyerang Islam, ya kamu pasti dimasukkan penjara, kasih makan tai di penjara. Karena kurang pinter, yang pinter saya, ya sudah keluar baru saya hajar. Lalu kemudian banyak orang ngikutin caranya saya, ya kan? Tadinya pertama saya dihujat, lah bukan, saya itu pinter, makanya akhirnya caranya saya diikutin orang-orang lain ya. Saudara, kekristenan menjadi barang murahan, imanmu menjadi iman yang murahan. Akhirnya karena saking bosennya bicara tentang Kristen, ya maka kelakuanmu jadi tidak Kristen. Bosen, kamu saling menyerang satu sama lain. Enggak cuma para apologet TikTok, sak pendeta juga sama. Loh, pendeta itu sama. Ya, saling menjegal satu sama lain. Enggak yang di Indonesia, enggak yang di Belanda, sama saja. Kita juga yang bikin rusuh di sini juga orang Kristen, sama aja. Yang bikin rusuh saya di sini orang Kristen, pendeta-pendeta juga. Yang rusuh, yang ruwet. Kenapa? Ya karena tidak sibuk dengan
bagaimana saya menjadi teladan bagi semua orang, menjadi Injil yang terbuka. Kalau kamu tidak sibuk bagaimana kamu hidup, makanya Paulus bilang, maka dari itu saudara-saudara, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti hidup orang yang tidak percaya. Tapi kan kamu bilangnya saya hidup seorang Kristen, tetapi Anda tidak hidup sebagai Kristen. Anda hidup sebagai Kristen kalau tidak ada pahamulus. Anda jadi Kristen kalau tidak ada uang donasi yang melimpah ruah. Anda jadi Kristen kalau tidak ada tekanan. Begitu ada tekanan, Tuhan Maha Pengampun. Ya kan? Yesus sudah menebus di kayu salib. Lewat paha mulus, Yesus sudah menebus. Garap dulu pahanya. Kamu lihat duit donasi, tilep dulu. Ya kan? Tuhan Yesus menebus. Begitu kamu lihat ada tekanan, ya murtad dulu. Ya, jadi Islam dulu, nanti minta ampun lagi sama Tuhan Yesus. Iya kan? Kamu merasa tidak bangga ketika dianiaya, ketika kamu miskin, ketika kamu harus menjaga kekudusan, ketika kamu menghilangkan peluang karena kamu seorang Kristen. Ya kan Tuhan Maha Pengampun, Pak. Kita ini darah dan daging kan lemah. Nah itu. Jawaban itu selalu ada pada kita kan. Lihat paha mulus, ya kan, yang Allah Akbar dulu. Yang penting pahanya kita garap dulu kan. Ambil Allah Akbar kan. Ambil bismillah. Ya kan, bismillah biskota PPD kan. Kalau kamu ngeliat uang donasi kan tilep dulu kan. Tuhan Maha Pengampun, Maha, ya kan, Maha mengetahui kebutuhan kita. Kalau Anda dalam tekanan, ya murtad dulu. Ya kan nanti minta ampun lagi, Tuhan mengampuni. Tidak, saudara. Masalahnya pengampunan itu nggak seperti itu. Itu kan pengampunan yang diajarkan pendeta-pendeta yang geblek, yang pendeta-pendeta yang lemah imannya, pendeta-pendeta bahkan yang rakus, yang serakah. Pengampunan cara bekerja nggak seperti itu. Pengampunan tidak terjadi ya ketika dalam kesengajaan dan di dalam kamu kebebalanmu, kamu sengaja, kamu tahu dan kamu sengaja, kamu akan diampuni loh. Kalau kamu mau berbalik dengan akhirnya kamu sungguh-sungguh pun, kamu harus bayar dulu loh. Harus bayar dulu. Tidak ada lagi kasih karunia, ya kan? Tidak ada kasih karunia ketika kamu sudah tahu dan kamu mengabaikannya. Nggak serendah itu. Kamu berpikir hari ini kan gampang nanti minta ampun. Gampang nanti minta ampun. Toh Tuhan Maha Pengampun. Disitulah sebetulnya kamu sebetulnya bukan Kristen. Sebetulnya kamu bukan seorang pengikut Kristus. Tapi kamu sudah mempermainkan kasih karunia. Ya, ada pendeta khotbah, kamu kalau tidak bisa ngampuni tidak apa-apa, Tuhan Maha Pengampun. Ya, ada pendeta dari Australia itu datang, saya sampai kaget. Kamu tidak usah ngampuni tidak apa-apa, Tuhan Maha Pengampun. Mana bisa? Kamu kata siapa? Ayatnya jelas, kalau kamu tidak bisa mengampuni, Tuhan tidak bisa mengampuni kamu. Seberapa kamu mengampuni, segitu juga Tuhan mengampuni kamu. Ketika kamu berkata, aku seorang Kristen, kamu harus lihat baik-baik apa yang tertulis di Alkitab. Ketika kamu masuk ke sebuah daerah, kamu nonton konser, kamu lihat di tiketmu, kamu naik kereta, naik kapal terbang, kamu lihat di tiketmu, lihat baik-baik aturannya. Jangan sampai kamu lagi naik pesawat terbang dilempar dari pesawat, kamu suruh turun, suruh berenang di laut, saudara. Gara-gara kamu teriak-teriak ada bom. Jangan sampai kamu di pesawat merokok seenak sendiri. Jangan sampai kamu kakimu naik di sandaran kursinya orang. Ada aturannya. Ketika kamu menjadi seorang Kristen, kita punya buku.
yang namanya Alkitab, diajarkan bagaimana hidup seorang Kristen. Kalau kamu tidak sesuai dengan aturannya simpel. Percaya dan melakukan. Tapi kamu bilang percaya tetapi kamu tidak melakukan, kamu bukan seorang Kristen. Kalau kamu percaya dan kamu masih berbuat dosa, kamu bukan orang percaya. Tetapi kita lebih memilih untuk tetap berbuat dosa, lalu ngaku-ngaku percaya, alasannya daging itu lemah, roh penurut. Daging itu lemah. Pak, jangan khawatir Pak, hati saya tetap Kristen. Walaupun saya sudah kawin sama orang Islam, saya tadi malam bersyahadat, saya tetap Kristen Pak. Bohong. Ya. Banyak orang yang begitu ngomong, saya tetap Kristen kok Pak. Kamu kira kamu bisa ngakali Tuhan? Kamu tuh lagi mau ngakali Tuhan, kamu pikir Tuhan tuh goblok, kamu tuh sedang menghina Tuhan, seakan Tuhan tuh goblok. Oh tenang Pak, saya tetap Kristen kok Pak, walaupun saya kesana, hati saya tetap Kristen. Iya Pak, bagaimana Pak, sekalipun saya ikut-ikut sama sana, hati saya tetap sama Pak Paul Pak. Saya kalau ke tempatnya Amin Wijaya itu ya cuma ikut-ikut saja. Saya aja nggak percaya sudah. Lah kalau kamu sudah kumpul-kumpul sama Amin Wijaya, kamu bukan teman saya. Karena dia sudah berkhianat kepada Islam. Dia berbaiat mencelakakan saya. Saya tetap, hati saya tetap sama Pak. Kan sama kan? Banyak orang menipu kan? Oh, tentang Pak, hati saya tetap sama Pak Paul. Semua saya ke sana, hatimu kan udah ke sana. Kamu hanya supaya ngadem-ngademin. Kalau saya nggak tahu kan kamu nggak bilang-bilang. Hati-hati dengan kamu mempermainkan Tuhan. Sebab ketika saatnya kamu teriak minta tolong, Tuhan tidak ada di situ menolong. Lalu kamu berkata Tuhan tidak adil. Di mana Tuhan? Dari awal memang Tuhan tidak beserta. Dari awal Tuhan memang tidak menyertaimu. Kamu jangan tanya di mana Tuhan. Tuhan tidak ada di situ. Karena kamu tinggalkan Tuhan. Karena kamu tidak pernah setia. Karena kamu bahkan tidak pernah menjadi seorang pengikut Kristus. Tapi kamu pikir kamu adalah seorang Kristen. Sekarang kamu doa sama Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Lalu Tuhan tanya, sejak kapan aku bersama dengan kamu? Bahkan kamu belum pernah menjadi pengikut loh. Bagaimana kamu bisa mendapat keselamatan yang dari Tuhan? Sementara kamu sendiri belum pernah menerima keselamatan itu. Kamu main-main, kamu pikir kamu bisa ngerjain, pura-pura, ya kan? Kamu masuk kerajaan Allah dengan ilegal, ya kan? Kamu tidak punya keabsahan. Kamu tidak pernah ikutin aturan hukumnya. Kamu main-main dengan kerajaan Allah. Oh, hati-hati, jangan permainkan kasih karunia Tuhan. Sayang sekali banyak orang main-main dengan Tuhan. Hari ini saya kasih tahu Anda semua, stop, berhenti main-main, fokus. Apa yang saya ajarkan kepada Anda setiap pagi baru bisa berfungsi kalau kamu tidak main-main, kalau kamu mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Ya, gak heran kamu 3-4 tahun masih susah hidupmu. 3-4 tahun kamu main-main dengan Tuhan kok. Kamu pikir yang saya ajarkan ini, itu kan katanya Pak Paul, saya udah ngalamin. Makanya kalau kamu lakukan dengan persis apa yang saya lakukan, kamu jamin kamu sukses. Ya, tapi kalau kamu main-main, ya sampai 10 tahun lagi juga kamu begitu aja. Bagus kata Manyungsep. Karena untung ada pertolongan kan dari Embun Pagi, sembako, beasiswa dan lain sebagainya. Tapi kamu tetap main-main, ya. Ya begitulah hidupmu. Ya, ayo serius dengan Tuhan, maka Tuhan akan serius dengan kamu. Tuhan Yesus memberkati.